Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman, warahmatullahi selamat malam. Yang terhormat Mbak Omi. Malam ini kita kembali berjumpa dalam webinar mingguan Satu Pena, dan ini sudah pertemuan yang ke-175 kali dalam 4 tahun terakhir. Malam ini kita akan membicarakan seorang tokoh besar yang dianggap berjasa di dalam menata dan membangun Islam Indonesia, satu Islam yang terbuka, yang ramah dan toleran. Dia adalah Nurholis Madjid atau yang biasa dipanggil Cak Nur. Sejak tahun 60-an, Cak Nur sudah melancarkan gerakan pembaruan Islam bersama kawan-kawannya, bersama Gus Dur, bersama Mas Dawam, bersama Pak Johan, dan lain-lain. Tahun 70-an dan tahun 80-an Cak Nur mendirikan Paramadina, dan apa yang diperjuangkan oleh Cak Nur itu setidaknya sudah membawa kita kepada satu Islam yang moderat dan terbuka seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak dari gagasan Cak Nur itu setidaknya dianggap membentuk satu Islam yang keindonesiaan. Cak Nur berhasil mengintegrasikan dengan proses yang cepat keislaman dalam keindonesiaan yang terbuka. Salah satu gagasan Cak Nur yang monumental sampai hari ini dan dikenang oleh banyak orang adalah Islam yes, pasti Islam no. Ini gagasan yang dilontarkan oleh Cak Nur di awal tahun 70-an, dan apa yang dikemukakan oleh Cak Nur pada waktu itu dianggap sangat kontroversial karena pada waktu itu secara mainstream mayoritas politisi dan umat Islam berkeinginan untuk membentuk satu partai Islam yang kuat, dan bahkan ada gium mereka yang tidak masuk dalam partai Islam dianggap tidak bagian dari umat Islam. Tapi Cak Nur kemudian datang dengan gagasan Islam yes, partai Islam no. Dan dalam banyak hal gagasan itu kemudian membentuk satu citra Islam yang moderat dan terbuka. Nah, gagasan itu dilontarkan oleh Cak Nur 55 tahun yang lalu. Belum lama ini di tim dirayakan dalam tanda kutip 55 tahun gagasan Cak Nur. Yang berbicara di situ adalah seorang murid Cak Nur yang dianggap sebagai penerus dari gagasan Cak Nur, yaitu Budi Munawar Rahmat. Saya dan Budi termasuk orang yang beruntung hidup di dunia ini karena pernah cukup lama menjadi asisten Cak Nur, menemani Cak Nur sehari-hari di Paramadina, diminta oleh Cak Nur untuk mendesain penerbitan dan kursus-kursus studi Islam, dan sebagian dari apa yang ada itu kemudian dibukukan dalam buku-buku Cak Nur. Satu kehormatan besar dalam hidup bisa bergaul dengan seorang tokoh besar yang hidup sangat sederhana. Malam ini alhamdulillah juga hadir bersama kita Mbak Omi yang nanti akan memberikan semacam sepatah kata tentang Cak Nur, sebuah kehormatan besar. Mbak Omi, selamat malam. Selamat malam, Elza. Ya, tapi sebelumnya kita akan menonton dulu satu video yang biasa dibuat oleh panitia. Kita akan menonton videonya. Silakan. Apakah ada kebaikan di dalam kehidupan agama di masa yang akan datang? Agama itu mengajak kebaikan, tapi justru ketika orang semakin percaya kepada agamanya, maka dia semakin kental menganggap dirinya benar untuk menganiaya orang lain. Tentu harus dicari pemecahan, karena Indonesia akan menghadapi masalah ini. 55 tahun yang lalu, seorang pemikir muda bernama Nurholis Madjid atau yang kita kenal sebagai Cak Nur mengguncang wacana keislaman di Indonesia. Lewat gagasan pembaruan Islam yang ia sampaikan, Cak Nur membuka jalan baru. Jalan di mana Islam dan modernitas tak lagi dipandang sebagai dua kutub yang saling bertentangan, melainkan dua kekuatan yang bisa saling menguatkan.
Cak Nur mengajak kita untuk berpikir terbuka, menjauhi fanatisme, dan menempatkan agama sebagai sumber moral dan kemanusiaan, bukan alat kekuasaan. Baginya, pembaruan Islam bukan tentang penyeragaman tafsir, melainkan tentang dialog terus-menerus antara nilai spiritual dan tantangan zaman. Kini bersama Budi Munawar Rahman, pemikir Islam progresif yang melanjutkan jejak intelektual Cak Nur, kita diajak menapak ulang warisan besar itu. Warisan yang bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk dipahami dan diteruskan, agar Indonesia tetap menjadi bangsa yang menjunjung kebebasan berpikir, menghormati perbedaan, dan menolak segala bentuk ekstremisme. Warisan Cak Nur bukan hanya tentang ide, tapi tentang keberanian untuk berpikir merdeka demi masa depan Islam dan Indonesia yang lebih terbuka, beradab, dan penuh harapan. Ya, Riri, demikian video yang dibuat oleh tim panitia. Mungkin nanti Riri akan memperkenalkan Kak Budi Munawar Rahman, Riri. Tapi sebelum itu tadi saya lihat videonya, wah Cak Nur muda itu ganteng sekali ya, Mbak Omi. Jadi ada foto-foto Mbak Omi juga, jadi foto-foto yang jadi mengingatkan saya kembali ke masa-masa 30-40 tahun yang lalu, ketika hampir setiap hari ketemu Cak Nur, kemudian pergi ke rumah di Tanah Kusir, ketemu Mbak Omi di sana. Mbak Omi, sebelum dimulai mungkin silakan Mbak Omi memberikan semacam sepatah kata tentang acara ini, dan terutama mungkin tentang Cak Nur yang pasti Mbak Omi sangat dekat sekali. Silakan Mbak Omi. Oke, makasih Elza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Saya ditodong Elza tadi 10 menit sebelum ini tadi. Oke, ya udah, terima kasih. Saya akan menyampaikan apa yang saya tahu tentang perjalanan Cak Nur dalam peristiwa Menteng 1970 itu ya. Ya meskipun cuma sedikit ceritanya, tapi mungkin penting karena ini merupakan perjalanan pemikiran Cak Nur juga. Ya, tentang substansi kita ada murid hebatnya Cak Nur, yaitu Dr. Budi Munawar Rahman. Terima kasih Budi, Anda masih tekun mengembangkan pemikiran Cak Nur, sehingga mudah-mudahan nanti juga ada tumbuh Cak Nur muda terus menyambung sampai akhir zaman. Amin. Kita kemarin itu memang kita memperingati 55 tahun ceramah Cak Nur di Menteng Raya, yaitu di gedung pertemuan pusat center di gedung pertemuan di Menteng Raya ya. Saya lupa gedungnya apa namanya. Kemudian judulnya yaitu keharusan pembaruan pemikiran Islam dan masalah integrasi umat. Dan makalah itu disampaikan dalam acara silaturahmi antar pemuda, pelajar, dan mahasiswa Islam. Yang mengatakan ya para ketua organisasi Islam waktu itu, ada PII, GMI, ada HMI itu. Nah kemudian awalnya sebetulnya Dr. Alfian yang diberi kesempatan untuk mengisi acara tersebut. Namun Dr. Alfian tidak bisa hadir karena beliau akan menikah. Dan kemudian dicari wakilnya yaitu Profesor Dr. Harun Nasution. Cuma ya sayang sekali mencari atau menemui Dr. Harun Nasution sulit sekali. Ya maklum dulu mungkin belum ada HP, jadinya ya memang sulit, sehingga sampai Cak Nur juga sudah ke IAIN juga waktu itu. Tapi sudah jauh-jauh sana
Pak Harunnya nggak ada. Sehingga waktu itu hari Jumat kurang 1 hari, akhirnya diputuskanlah Cak Nur yang menggantinya. Nah, kenapa Cak Nur, kata Utomo, karena di antara mereka itu yang menulis makalah, yang membuat tulisan dan dimuat di majalah itu baru Cak Nur. Yang lain belum pernah. Dan itu kalau nggak salah ada 3 tulisan. 3 tulisan Cak Nur. Kemudian sebagai penceramah pengganti, Cak Nur sih katanya sih hanya membuat apa itu atau menulis ya yang umum-umum saja, karena dia yang merasa sebagai pengganti yang penting untuk mengantarkan diskusi dan memantik diskusi. Cuma Cak Nur bilang bahwa Cak Nur berpesan bahwa dia maunya tertutup karena situasi waktu itu takutnya umat belum siap. Tapi ternyata makalah itu dibagikan sama orang-orang yang hadir, dan yang hadir itu banyak sekali. Itu yang Cak Nur betul-betul kaget. Jadi janjinya katanya mau tertutup diiyain, tapi ternyata tidak. Akhirnya ya itulah dulu yang terus geger segala macam. Akhirnya ya Cak Nur sih diam saja, ya mungkin siapa tahu nantinya bisa berubah. Dan memang tahun 1972 Cak Nur diundang oleh Dewan Kesenian Jakarta, yaitu di tim, dan untuk berceramah sama dengan yang di Menteng itu. Cak Nur bersedia, tapi Cak Nur mengganti judul ceramahnya, yaitu menyegarkan paham keagamaan di kalangan umat Islam Indonesia. Nah, ini karena apa? Hal itu Cak Nur berharap itu bisa mengurangi sedikit kesalahpahaman di tahun 1970 itu, yaitu dengan menyederhanakan kalimat-kalimat dan mengurangi pemakaian istilah-istilah. Tetapi tahun 1970 itu ada pengalaman Cak Nur juga, yaitu Cak Nur dipanggil oleh Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud untuk diajak berdiskusi di kediaman beliau. Setelah ya ngobrol itu, akhirnya Pak Amir Mahmud tuh menyampaikan begini, Nur, saya itu orang Islam yang taat, orang Muslim yang taat. Saya kerjakan semua rukun Islam, baik yang wajib maupun yang sunnah. Jadi puasa sunnah itu rajin Pak Amir Mahmud itu. Sholat juga begitu, yang sunnah juga beliau kerjakan. Tapi kamu tahu, saya kan anggota Golkar. Saya bukan anggota partai Islam. Masa saya nanti kalau meninggal, saya akan masuk neraka. Gara-gara saya bukan anggota partai Islam. Ya, jadi keadaan waktu itu ya apa yang seperti Elza bilang tadi, memang jadi kalau sepertinya isu itu kalau nggak masuk partai Islam bukan Islam yang kafah kan gitu kan mungkin ya. Jadi saking takutnya Pak Amir Mahmud sampai memanggil Cak Nur. Akhirnya ya kamu sebagai ketua HMI, ketua Himpunan Mahasiswa Islam, kenapa tidak berbuat sesuatu? Ini masyarakat kayak begini, Anda harus berbuat sesuatu, katanya gitu. Itu Cak Nur tambah gelisah kayak gitu itu. Jadi dipikir, makanya kemudian ya itulah
ada apa itu istilah jargon Islam yes, partai Islam no. Apakah ya memang begitu gitu? Makanya kan itu tanda tanya ya, Elza. Ya. Nah, kemudian setelah itu Cak Nur itu inginnya agama Islam sebagai agama itu dijunjung tinggi nilai-nilainya, karena nilai-nilai Islam itu bisa relevan untuk membentuk apa itu etika, moral, dan tatanan sosial yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi bukan kemudian sebaiknya Kak Nur mengharap sebetulnya Kak Nur mengharap kalau Partai Islam itu mestinya bertugas untuk memberdayakan umatnya demi kepentingan umat itu sendiri. Jadi tidak sekedar kepentingan elektoral atau pemenangan pemilu. Nah itulah seperti yang diharapkan Cak Nur itu. Nah saya kira itulah yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya kira inilah yang menjadi refleksi kita hari-hari ini. Oke, selamat berdiskusi Elza, Budi. Makasih Selamat Mbak Umi. Oke, selamat berjuang. Mudah-mudahan sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik. Mbak Umi, terima kasih banyak atas cerita-cerita menariknya tentang proses pemikiran Cak Nur tahun 70-an. Tadi info menarik buat saya tentang pertemuan beliau dengan Pak Menteri Amir Mahmud. Ya, saya kira itu info baru. Mungkin pada saat itu Cak Nur sudah memikirkan soal ini, dan pada waktunya kemudian muncullah tulisannya dalam pidato yang bersejarah itu, Islam yes, Partai Islam no. Tapi ada tanda tanya di belakang itu ya, Mbak. Jadi mungkinkah itu pilihan kita ya? Oke. Riri, silakan Riri. Ya, oke. Baik Bang Eza, saya langsung bacakan saja bio narasumber kita malam ini, yang sebenarnya sudah tidak asing lagi ya bagi para pecinta kajian Islam dan pemikiran keagamaan di Indonesia. Baik, beliau adalah Pak Budi Munawar Rahman, seorang pemikir Islam progresif. Beliau juga seorang dosen dan juga seorang penulis yang produktif, yang telah banyak memberikan sumbangsi pemikiran bagi dunia intelektual Islam modern. Pak Budi juga dikenal luas sebagai salah satu penerus pemikiran Nurholis Majid atau yang akrab kita kenal sebagai Cak Nur. Melalui karya-karyanya, beliau berupaya meneruskan semangat pembaruan Islam, sebuah semangat untuk menjadikan agama lebih terbuka, inklusif, dan relevan dengan kehidupan masa kini. Baik Bang Eza, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bedah lebih dalam tema malam ini bersama Pak Budi. Baik, silahkan Pak Budi untuk berbagi pemikirannya malam ini. Oke ya, terima kasih Riri, Elza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang tercinta, yang terhormat Ibu Omi, Mbak Omi Komaria Majid. Terima kasih Budi. Saya senang Mbak Omi hadir di acara ini. Ya. Terima kasih Elza, Riri, John, dan teman-teman di Satu Pena yang sudah meminta saya untuk bicara tentang 55 tahun pembaruan Islam. Ditambah ada pertanyaannya, apa hasilnya? Apa hasilnya? Saya minta maaf karena suara saya agak serak karena sedang batuk-batuk, musim panas di Jakarta. Oke, mungkin awalnya kita akan fokus pada pembaruan Islam yang tadi Ibu Omi
kemukakan, yaitu pidato atau ceramah atau diskusi yang diberikan oleh Cak Nur pada tanggal 3 Januari 1970. Tanggalnya itu sangat saya ingat karena tahun baru itu pasti masih libur tahun baru. 3 Januari 1970, yang tadi Ibu Omi sudah kemukakan bahwa pada hari itu ada pertemuan beberapa lembaga organisasi muda Islam yang kemudian Cak Nur menjadi salah satu pembicaranya. Nah, izinkan saya mau menunjukkan dulu paper yang tadi juga disebut oleh Ibu Omi. Jadi paper itu sekarang kalau teman-teman cari ada di buku ini. Ada di buku ini. Nah, ini karya lengkap Nurholis Majid. Semua karangan Cak Nur, sekitar 22 buku ada di dalam di dalam karya lengkap ini, dan sudah di setting ulang, di layout ulang, sehingga ini menjadi satu buku tersendiri. Buku yang untuk kuotasinya, untuk citasinya sebut saja karya lengkap, dengan halamannya yang ada di dalam buku ini sekitar 5.000 lebih halaman. Oke, nah ada banyak karya Cak Nur ya selama masa hidup beliau, dan sebagian besar adalah karya-karya semasa di Paramadina, yaitu dari Klub Kajian Agama, tapi juga ada banyak karya yang lain yang masuk di sini. Saya mau menunjukkan paper dari pembaharuan. Nah, paper pembaharuan Cak Nur pada tahun 70 itu ada di buku judulnya Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan. Islam, Kemodernan, Keindonesiaan, ini judul bukunya. Dan ini adalah buku pertama Cak Nur dari karangan Cak Nur sendiri. Sebenarnya buku pertamanya dari Cak Nur itu Khazanah Intelektual Islam yang terbit tidak lama sebelum beliau kembali. Jadi ini juga keprihatinan Cak Nur yang luar biasa, karena di buku ini Cak Nur sangat prihatin tentang Khazanah Intelektual Islam dan bagaimana Indonesia itu sebenarnya harusnya punya perkembangan untuk intelektualisme Islam. Dan karena itu Cak Nur berdedikasi menerjemahkan puluhan karangan paling penting dalam sejarah peradaban Islam, terutama filsafat dan teologi. Dan jadilah buku ini. Dan yang menarik dari buku Warisan Intelektual Islam ini adalah pengantarnya sekitar 100 halaman yang menceritakan tentang bagaimana kalangan Muslim dan Muslim Indonesia harus bangkit untuk intelektualisme seperti di era-era yang lalu, Oke, Elza, suara saya terdengar? Saya mau cek dulu. Jelas. Oke, baik. Nah, jadi buku pertama Cak Nur itu adalah Islam, Kemodernan, Keindonesiaan. Ini buku yang diterbitkan di pertengahan 80-an, dan di buku ini termuat banyak karangan Cak Nur di masa setelah kembali tahun 84 dari kuliah di Chicago. Dan di dalam buku ini juga dimuat karangan pembaharuan yang tahun 70-an. Nah, saya mau tunjukkan karangan pembaharuannya. Ada tiga karangannya. Mana ya? Di bawah, paling bawah. Nah, ini ada 3, 1, 2, 3, 4, mungkin 4. Plus satu lagi ada 5 semua yang karangan tentang pembaharuan. Yang kelima itu munculnya baru pada tahun 88 mungkin, saya lupa, tapi itu tulisan dari 70 tahun Profesor Rashidi, memberi apresiasi pada Profesor Rashidi sekaligus memberi jawaban terhadap kritik Profesor Rashidi. Dan baru pertama kali di dalam tahun 87 itu atau 88, Cak Nur membuat respon terhadap kritik-kritik yang keras sekali pada tahun 70-an dari pidato pembaharuan. Jadi dari pidato pembaharuan 3 Januari nanti akan dijawab lagi dengan makalah yang lain, mungkin didiskusikan di tempat yang lain atau diterbitkan.
eh, ada beberapa kali sampai tahun 72 ya. Ya semuanya ada 4 karangan. Nah, saya mau tunjukkan karangan yang telah menghebohkan jagat pemikiran Islam di Indonesia. Ini karangannya, Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat. Ini karangan tahun 70, 3 Januari tahun 70. Dan ini dipelajari oleh ratusan ribuan mungkin pengkaji pemikiran Islam di seluruh Indonesia dan juga seluruh dunia. Bahkan karangan ini sudah diterjemahkan di dalam bahasa Inggris dalam buku Charles Guzman, Liberal Islam, judul bukunya. Jadi ini sebuah karangan yang memang mendunia juga, karena kalau orang melihat Islam Indonesia, bagaimana pembaharuannya, pertama kali orang akan melihat karangan ini. Nah, ini karangan yang bahasanya sangat enak dibaca, ada banyak istilah-istilah yang kemudian menjadi bahan untuk diskusi panjang lebar, mulai dari ini, psychological striking force. Nah, ini kata kunci dari Cak Nur, bagaimana kalangan Muslim telah kehilangan daya striking, ya, daya tonjok atau daya pukul atau daya apalah, striking itu sifat yang sifatnya psikologis. Jadi kalangan Muslim telah kehilangan ini sehingga kehilangan gairahnya sebenarnya, passionnya di dalam membangun peradaban Islam. Kemudian ada kata kunci lain, Islam yes, Partai Islam no. Ini yang menimbulkan kontroversi dan kemarahan senior Cak Nur maupun teman-teman sebaya atau teman sebaya. Islam yes, Partai Islam no. Ini karangan subbab yang hanya 1 halaman sebenarnya, tapi 1 halaman ini telah menimbulkan gejolak pemikiran Islam yang dahsyat sekali terkait dengan Islam dan politik. Islam dan politik. Kemudian ada kuantitas versus kualitas. Ini terkait penilaian Cak Nur tentang mengapa umat Islam itu sekarang berkembang lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Ini yang menyebabkan kelumpuhan umat Islam. Jadi umat Islam itu lumpuh secara intelektual, secara ekonomi, secara politik, itu karena terlalu mementingkan kuantitas daripada kualitas. Nah, dalam soal inilah kemudian daripada memilih kuantitas, Cak Nur memilih kualitas. Karena itu dia tidak terlalu peduli, pikirannya nanti akan dikritik, tapi dia sudah tahu bahwa dia harus memunculkan suatu pemikiran yang kualitasnya penting untuk pembaharuan Islam. Nah, itulah yang dia lakukan dengan cara liberalisasi pandangan terhadap ajaran-ajaran Islam sekarang. Nah, di sini menarik, Cak Nur pertama kali menggunakan kata liberal, ya. Kata liberal, kata yang sering kali disalahpahami di Indonesia sejak Cak Nur sampai baru-baru ini, mungkin sekarang lebih dipahami, liberalisasi pandangan ajaran Islam. Tentu dengan kata liberalisasi bukan liberalisme, ya, tapi liberalisasi memberi kemerdekaan pada pandangan ajaran Islam, atau istilah teknisnya ijtihad. Kemudian ada istilah lagi yang kontroversi, yang panjang sekali dan dibicarakan, dan ini membawa minat terutama para pemerhati Islam di Indonesia dan juga tokoh-tokoh non-Muslim di Indonesia, seperti tokoh-tokoh agama, para filosof, itu sekularisasi. Karena ini ide-ide yang memang banyak dibicarakan di ilmu teologi dan filsafat sudah sejak lama, bahkan sampai sekarang pun masih dibicarakan. Nah, ini juga sebenarnya tidak terlalu panjang, ini hanya nggak sampai 2 halaman. Tapi ini kontroversinya besar, nanti kita akan lihat satu persatu kontroversinya. Dan kemudian intellectual freedom, ini hal yang Cak Nur perjuangkan sepanjang karirnya, sepanjang hayatnya, bagaimana ada kebebasan berpikir bahkan dalam isu agama. Karena selama ini tidak ada kebebasan berpikir dalam isu agama. Yang ada adalah taklid. Jadi mengikut saja apa yang sudah menjadi tradisi. Idea of progress, jadi Cak Nur sebenarnya yang dibayangkan tuh adalah
Islam mendukung kemajuan dan sikap terbuka, idea of progress. Kemudian perlunya kelompok pembaharu yang liberal. Nah, inilah asal mula dari kenapa beliau concern dengan pembaharuan dan kemudian mendukung banyak komunitas untuk pembaharuan Islam yang liberal, yang liberal. Walaupun kata liberal tidak terlalu banyak dipakai lagi setelah ini oleh Cak Nur, dia akan lebih banyak menggunakan kata inklusif karena kata liberal menjadi sangat kontroversial sekali di Indonesia dan lebih kontroversial lagi setelah ada Islam liberal nanti. Nah kira-kira itu tulisan yang kontroversial dari Cak Nur. Saya mau tunjukkan setelah ini disalahpahami, artikel ini disalahpahami, kemudian Cak Nur kalau istilah Mbak Umi tadi memperbaiki cara menyampaikannya, istilah-istilah yang kontroversial dia kurangi. Nah, muncullah karangan-karangan baru, masalah pembaruan pemikiran Islam, dan juga di sini dia mengklarifikasi apa yang dia maksud dengan sekularisasi. Kemudian tentang sekularisasinya ini baru tahun 87 atau 88 tadi. Dan di sini menarik sekali kalau kita bisa lihat ini. Karena ini adalah satu-satunya penjelasan Cak Nur atas kritik-kritik. Tentu setelah Cak Nur menerbitkan Islam Doktrin dan Peradaban di Paramadina, penjelasannya sebenarnya ada di dalam buku Islam Doktrin dan Peradaban. Tapi ini masih era 80-an, buku itu tahun 90 dan seterusnya. Ini masih ada karangan satu lagi, perspektif pembaruan dalam Islam. Oke, saya mau tunjukkan lagi satu karangan ya, karangan Cak Nur pada tahun 60-an. Jadi Cak Nur sebenarnya sudah terkenal, sudah dibicarakan pemikirannya sejak tahun pertengahan 60-an. Sejak 65 beliau menulis Islamisme. Judulnya Islamisme, itu judul yang menarik sekali karena kalangan Muslim sekarang pasti tidak menggunakan kata Islamisme, tapi di masa itu kata Islamisme biasa dikemukakan. Itu karangan tahun 65 yang hilang, tapi saya sempat mendengar dari Dawam Raharjo yang dia masih ingat isi teks itu dan bertanya pada Cak Nur, dan Cak Nur bilang sebenarnya isinya itu tidak beda dengan nilai dasar perjuangan, NDP, nilai dasar perjuangan. Nah, ada karangan tahun 65-an itu yang menjadikan Cak Nur itu diharapkan menjadi pengganti Pak Natsir, yaitu karangan ini judulnya, karangan belum, sebentar. Bukunya ada di atas. Ini artikelnya tuh jumlahnya ada banyak sekali di dalam karya lengkap ini. Dan ini tinggal diklik. Saya sudah mengusahakan supaya di edisi terakhir itu recording in progress. Bisa diklik. Nah, karangan yang terkenal di tahun 65-an itu ini dia. Ini karangan yang membuat Cak Nur terkenal dan sangat diharapkan menjadi pengganti Pak Natsir. Karena di sini dia berani untuk tanda petik menyerang westernisasi, pembaratan. Jadi ini judulnya juga sudah sangat luar biasa. Modernisasi ialah rasionalisasi, bukan westernisasi. Nah, ini sejalan dengan suara zaman pada waktu itu anti terhadap westernisasi. Tapi Cak Nur sebenarnya sudah mulai memunculkan kata yang nanti akan diteruskan pada tahun 70-an, 80-an, dan lebih-lebih 90-an tentang modernisasi yang menjadikan pemikiran Islamnya Cak Nur itu, dalam istilah Cak Nur, mazhabnya itu Islam modernisme Islam atau neomodernisme. Nah, kata modern
sudah menjadi concern-nya sejak tahun 65 ya. Tapi di sini orang memberi perhatian pada westernisasi, bukan westernisasi, artinya juga ini berarti dia mencoba melawan westernisasi atau westernisme, dan ini yang menjadikan Cak Nur populer, menjadikan Cak Nur harapan untuk pemikir Islam yang tidak kebarat-baratan, kira-kira begitu. Kita bisa diskusikan nanti kata westernisasi pada Cak Nur pasca pembaruan itu artinya apa? Itu bisa menimbulkan spekulasi dan menimbulkan diskusi-diskusi yang menarik ya. Oke, saya tutup sekarang. Nah, itu karya lengkap yang saya kira menarik untuk diamati, dilihat, dan bagaimana kita juga bisa meneliti evolusi pemikiran Cak Nur. Evolusi. Kadang-kadang kan kalau dari segi ilmiah itu seorang pemikir dia bertumbuh dan berkembang secara evolusioner dalam puluhan tahun. Nah, apakah Cak Nur seperti itu juga? Nah, tentu kita bisa melakukan penelitian. Walaupun saya tanya pada Cak Nur, sebenarnya tidak ada perbedaan antara pemikiran Cak Nur pada MDP atau tahun 65-an, atau bahkan Islamisme dengan pemikiran-pemikiran selanjutnya. Nah, jadi ada banyak hal yang menarik. Oke. 55 tahun sudah pembaharuan Islam sejak tahun 70 itu, apa hasilnya ya? Apakah ada hasilnya? Nah, tentu ada banyak yang bisa kita bicarakan tentang soal ini. Saya mencoba membuat catatannya seperti apa itu hasilnya ya. Ini kira-kira catatan saya, sebentar saya lihat apakah bisa di-share ya. Nah, ya, ini dia. Ini saya mungkin akan ke bawah dulu. Nah, di bawah saya menuliskan, nggak keluar ya. Bentar. Ini dia. Jadi ada catatan yang sangat layak kutip ya. Jadi ini kutipan yang penting sekali. Islam yes, Partai Islam no, ini sudah kita ketahui, tadi sudah disebut beberapa kali, ini tahun 70-an, dan dari sinilah semua pembaharuan atau semua pemikiran Islam Cak Nur itu tahun 70-an menjadi kontroversial. Tapi sebenarnya pelan tapi pasti pemikiran Cak Nur sejak tahun 70-an, kemudian 80-an, ketika Cak Nur sudah kembali dari kuliah di Chicago, dan tahun 90-an, pemikiran itu terus saja mendapatkan tempat ya, dan tidak ada kontroversi dengan Orde Baru. Jadi Orde Baru itu seperti mengambil manfaat dari pemikiran Cak Nur, sampai-sampai seorang pemikir Malaysia namanya Kamal Hasan menganggap Cak Nur ini memberikan legitimasi kepada Orde Baru. Ini tentu pendapat yang salah, sangat salah, karena itu kebetulan aja. Dan Cak Nur telah menunjukkan pribadinya yang tidak memanfaatkan keadaan ini. Dia sangat kritis terhadap otoritarianisme Orde Baru yang nanti kita lihat ujungnya di reformasi. Peranan Cak Nur di dalam mengawal reformasi, terutama sampai kepada turunnya Pak Harto. Nah, itu peranan Cak Nur sangat penting, dan ini sudah didokumentasikan dengan wawancara dan juga dengan pikiran-pikiran yang masih jernih dari Ibu Omi yang kemudian divideokannya. Ada videonya, nanti Anda bisa cari. Nah, jadi ini Islam yes, Partai Islam no, kata kuncinya. Ada lagi hal yang menarik terjadi pada tahun 2000, yaitu ada seorang tokoh namanya Robert Hefner. Robert Hefner, dia, dan juga ada banyak orang seperti Hefner, Greg Barton dan sebagainya. Nah, dia mengevaluasi dalam masa dari tahun 70 sampai tahun 2000, itu
itu ternyata kata dia dan kawan-kawannya semazhab ya, semazhab yang memberi perhatian pada pemikiran Islam baru ya di masa reformasi. Beliau menyimpulkan ini, demokratisasi di Indonesia bertumpu pada wacana pluralis sipil, civic pluralism, ini bahasa Inggrisnya, di kalangan elit muslim. Jadi kata Hefner, kita akan mengalami sebuah sipil Islam. Islam sipil, Islam yang masyarakatnya membangun masyarakat berkeadaban, kira-kira begitu. Yang membangun civic values, civic pluralism, dan seterusnya. Jadi demokratisasi. Dan demokratisasi ini berakar dari perkembangan masyarakat muslim yang tentu dipengaruhi oleh pemikiran Cak Nur. Nah, itu tahun 2000. Tahun 2000 optimisme dari Hefner yang Cak Nur juga sempat menyaksikan. Maksudnya Cak Nur mendengar pernyataan-pernyataan mereka, analisis-analisis mereka, dan semua mereka sangat mengagumi Robert Hefner, Greg Barton, Greg Feely, Max Woodward, dan sebagainya. Ada banyak ahli Islam Indonesia di tahun 2000-an yang betul-betul mengagumi Cak Nur. Tentu ada Martin van Brunissen juga, tokoh yang lain dari Belanda. Tapi Martin van Brunissen disebut saja berapa? 15 tahun yang lalu lah. Dia melihat perkembangan baru dari Islam yang ini kemudian kita bisa pakai untuk diskusi kita malam ini. Apakah memang telah terjadi suatu kemunduran yang tadi dibanggakan oleh Hefner sebagai munculnya civic Islam dan basis untuk demokrasi di Indonesia, yaitu dia sebut dengan istilah conservative turn. Conservative turn. Jadi di tahun berapa ya? Mungkin 2010, 2005 lah. 2005 itu awalnya tahun yang ditaruh oleh Martin van Brunissen. 2005 tahun di mana ada fatwa MUI tentang haramnya sekularisme, liberalisme, pluralisme. Itu dia disebut oleh Pak Martin sebagai conservative turn. Dan setelah ini kemudian muncul kelompok-kelompok garis keras ya, Majelis Mujahidin, FPI, Laskar Jihad sebelumnya, dan seterusnya. Kelompok-kelompok yang kemudian memberi wajah Islam Indonesia yang lainnya. Nah, ini satu pembalikan dari yang diamati oleh Hefner. Sekarang bagaimana? Tentu saja sekarang mungkin ada perubahan karena sejak pemerintahan Jokowi yang pertama itu konservatif turn itu mulai bergeser dan kita menjadi lebih moderat, terutama sejak Kementerian Agama juga membangun dan pemerintah membangun program moderasi beragama. Oke, nah ini adalah kutipan kutipan dari tiga tokoh, Cak Nur, Hefner, Martin van Brunissen, yang bisa memberikan satu pertanda kejadian-kejadian pada tahun 70, pada tahun 2000, pada tahun 2005. Pada tahun 2005. Oke, di antara tiga kutipan ini tentu ada cerita yang panjang sekali. Ada cerita yang panjang sekali, cerita yang banyak sekali. Mungkin lebih baik kita berdiskusi tentang cerita-cerita itu. Khawatir waktunya nanti tidak cukup banyak untuk kita berdiskusi karena ini momen yang bagus kita mendiskusikan 55 tahun pembaruan, tapi nanti kalau misalnya responnya sedikit saya akan lanjutkan presentasi saya. Begitu dulu Elza. Biar ada banyak kita mendiskusikan pembaruan Islam. Oke, baik. Terima kasih banyak Budi atas paparannya dan
luar biasa karena memang Budi menekuni ini sejak lama, sejak di Paramadina tahun 90-an. Kalau kita lihat tadi apa yang dikatakan oleh Budi, ya memang luar biasa ya, Cak Nur. Pidatonya itu tahun 70. Tahun 70 itu artinya Cak Nur baru berusia 31 tahun. Tapi pidatonya atau papernya atau makalahnya itu membuat gempar Islam se-Indonesia, menjadi perdebatan dan diskursus di mana-mana. Padahal pada waktu itu belum ada internet dan jaringan, sehingga yang ada hanya media-media lokal atau TV yang pengaruhnya juga tidak terlalu besar. Artinya memang pemikiran Cak Nur pada waktu itu adalah sesuatu yang sangat mewah untuk zamannya, sesuatu yang mungkin tidak dipikirkan oleh orang. Dan sampai kini pidato itu masih menjadi bahan diskursus di mana-mana. Oke, Elza, sebelum kita lanjutkan dengan komentar-komentar, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa hal menyangkut yang Elza katakan barusan. Oke, karena silakan. ini bisa memantik diskusi ya. Ya. Pertama, tadi Elza menyebut usia Cak Nur itu 31 tahun. Ini masih sangat muda kalau untuk ukuran, bahkan ukuran sekarang pun 31 tahun sebagai seorang cendekiawan itu masih muda sekali, luar biasa. Tapi yang menarik pada usia dia 31 itu dan kemudian hanya beberapa tahun setelah itu, Cak Nur sudah ditulis sebagai sebuah disertasi. Bayangkan, seorang pemuda umur 31, katakan saja kemudian 35, telah ditulis oleh paling tidak dua yang terkenal disertasi. Satu dari B.J. Bolland, seorang Islamolog dari Belanda, B.J. Bolland. Dia menulis disertasi tentang pergulatan pemikiran Islam tentang agama dan negara, Islam dan negara. Sejak tahun 45 sampai tahun 70, dan puncaknya di tahun 70 itu dia menulis tentang Cak Nur. Oke, terus yang kedua Kamal Hasan namanya, ya tadi namanya sudah saya sebut, ini pemikir Malaysia yang dia curiga dengan Cak Nur. Dia mencurigai Cak Nur dan dia mengatakan Cak Nur ini melegitimasi otoritarianisme Orde Baru. Cak Nur sebenarnya agak kesel dengan disertasi yang kedua ini pada tahun 75 kalau nggak salah, atau 77, karena disertasi ini tidak pernah mewawancara Cak Nur dan memberi kesimpulan yang negatif, ya, menjelek-jelekkan pemikiran Cak Nur sebagai Orde Baru, begitulah, kaki tangan Orde Baru. Dan Cak Nur kemudian menanggapinya sangat keras sekali terhadap Kamal Hasan karena lebih banyak tuduhan daripada kebenaran. Padahal ini sebuah disertasi. Oke, terus yang kedua istilah sekularisasi. Ini istilah yang luar biasa yang banyak dikagumi oleh para pemikir dunia, ya. Kok bisa di Indonesia ada pemikiran sekularisasi? Di tahun itu sebenarnya dunia, terutama dunia Kristen, sedang semangat sekali untuk memikirkan sekularisasi. Dan tokohnya itu namanya Harvey Cox. Harvey Cox, tokoh yang juga bukunya dibaca oleh Cak Nur, judulnya The Secular City. Kata Harvey Cox, agama Kristen itu harus mensekularisasikan dirinya supaya dia menjadi lebih ramping, tidak lagi seperti dulu yang kemudian menguasai politik dan kemudian banyak berpolitik, tapi sekarang lebih concern kepada ide-ide tentang moral, ya, tentang etika, tentang nilai-nilai. Dan itu agama nggak perlu masuk kepada politik, dipisahkannya agama dan politik. Itu Harvey Cox. Dan Cak Nur seperti menyuarakan kembali Harvey Cox untuk pemikiran Islam. Dan sekularisasi sampai sekarang masih dibicarakan. Salah satu filosof besar yang sekarang dirujuk untuk pemikiran sekularisasi namanya Charles Taylor. Dia menulis buku The Secular Age, yang menjelaskan bagaimana Eropa itu berubah sekarang dan agama sudah tidak mempunyai peranan sama sekali
dan peranannya nanti akan muncul sebagai sebuah nilai di mana diharapkan agama akan bangkit dengan peran yang berbeda dari abad pertengahan. Oke, mungkin ini sedikit memantik poin dari pemikiran Cak Nur. Oke, terima kasih Budi. Wah, luar biasa ya. Jadi di usia 35 tahun sudah menghasilkan tesis ya, Ya, disertasi sudah ditulis oleh 2 orang disertasi. Nanti setelah itu akan begitu banyak. Setelah itu ada Ya. Greg Barton, tadi yang saya sebut nama-namanya semua menyebut Cak Nur. Ya. Siapa Greg Barton, terus Greg Philly, Robert Hefner, Mark Woodward, Martin van Brunissen, dan seterusnya, itu semuanya menulis tentang Cak Nur. Ya. Banyak Kalau sekali. Kamal Hasan yang dari Malaysia itu sangat populer ya di Malaysia. Dan Sangat memang populer, dia ya. setelah itu konsisten mengkritik Cak Nur ya, termasuk Ya. ketika ada sebuah pertemuan di Jakarta. Ya, dan itu menjadikan pemikiran Cak Nur tidak diterima di Malaysia. Oke. Sebagian karena pengaruh Kamal Hasan juga. Ya, oke. Baik, kita Riri ada yang raise hand di samping ini, ada yang menarik pertanyaan di kolom chat nih, tapi saya ingin memberi kesempatan kepada yang raise hand dulu. Baik. Ada Kiai Abdul Wahid Maktub ya, yang dari tadi menyimak dengan tekun. Silakan Pak Kiai, saya panggil Pak Kiai ya. Ya Allah, pertama terima kasih kepada Kang Budi ya. Kita bangga lah punya Cak Nur itu, terutama pada saat saya bertugas di luar negeri ya, yaitu di Qatar gitu loh. Saya menyampaikan pemikirannya Cak Nur itu, reaksinya luar biasa. Nah, itu. Jadi ini adalah kebanggaan kita dan kita perlu syukuri dan mungkin terus-menerus disosialisasikan lah pemikirannya, karena saya mengalami langsung gitu loh. Nah, tapi ada suatu yang menarik ya. Di Qatar itu kebetulan ada ulama besar, yaitu namanya Syekh Yusuf Qaradawi. Nah, saya itu jatuh cinta kepada beliau itu karena pemikirannya mirip dengan Cak Nur. Jadi saya itu sampai terharu ya. Saya itu seringkali menangis ya kalau mendengarkan pidatonya Yusuf Qaradawi itu. Karena mirip gitu dengan pemikirannya, cuman bedanya beliau pakai bahasa Arab gitu aja gitu. Kalau Cak Nur ya bahasa Indonesia gitu. Tapi pemikirannya memang betul-betul selama ini keduanya ini memberikan koreksi terhadap misinterpretation ya. Ya, itu salah tafsir ya, su'il faham kalau menurut konsep Jokowi itu ya, akibat conception, misinterpretation dan misimplementation, su'i tadbik. Nah, ini kan satu yang berdampak luas itu loh. Akhirnya berdampak kepada politik, ekonomi, sosial, tapi sumbernya itu memang dari kesalahpahaman, pemahaman yang dangkal dan parsial terhadap agama. Sehingga seharusnya agama itu memberikan keberkahan, memberikan penyatuan, tapi justru sebaliknya menjadi bencana. Nah, sehingga memang wajar kalau tokoh seperti Nurholis Majid itu punya kewajiban moral, terpanggil untuk meluruskan itu ya. Dan itu ya karena faktor pemahaman yang dangkal, karena kebodohan ya, bijahalah. Itu karena misalnya. Nah, ini menurut saya. Dan yang kedua yang menarik lagi itu adalah ramalan dari Syekh Yusuf Qaradawi itu sendiri ya terhadap Indonesia. Jadi pernah suatu saat beliau mengatakan kepada saya, ya sa'adat as-safir, Pak Dubes gitu loh. نحن نعتقد أن نهضة الإسلام سيأتي من دولة إندونيسيا ليس من دول الآخر وليس من دول عربية. Nah, ini yang intinya adalah saya punya keyakinan ke depan ini kebangkitan dunia Islam itu akan datang dari Indonesia. Nah, itu loh. Nah, bukan dari negara lain, termasuk negara Arab. Nah, ini yang betul-betul, dan itu yang saya sampaikan waktu itu ke SBY, yang waktu beliau datang ke sana gitu. Jadi mereka berharap betul peran Indonesia ini ya sebagai soft power ini yang harus betul-betul kita sadari bahwa kita itu punya keunggulan ya. Mungkin dalam hal hard power ya kita kalah, tapi dalam soft power kita itu punya superiority ya dan supremacy. Tapi kita sendiri agak sedikit
kurang ngeh itu bahwa itu sangat dibutuhkan sekarang ini, yaitu bahwa hard power dalam tatanan dunia politik memerlukan soft power, dan soft power itu memerlukan kontemplasi yang dalam, dan itu adalah karena itu akan menjelma dalam bentuk hard power. Bagaimana penggunaan hard power itu akan ditentukan bagaimana desain soft power itu dibangun, ya. Dan ini adalah menurut saya apa yang dilakukan oleh Nurholis Majid itu timely. Sekarang ini perlu dikomunikasikan kepada dunia, karena dunia sekarang ini mengalami suatu stagnasi karena tidak mampu mengembangkan aspek soft power dalam berupa pemikiran keagamaan yang bisa memberikan blessing kepada for all, kepada humanity. Nah, ini saya melihat pemikirannya Nurholis Majid, walaupun itu 40 tahun, 55 tahun yang lalu, itu justru sekarang itu semakin relevan dan semakin relevan. Makanya mungkin one day kita perlu juga jangan kalah dengan Mesir, ya. Beberapa kali Mesir mengadakan suatu diskusi internasional itu tentang ahamiyat tajdid ala khitab al-fikri ad-dini, yaitu tentang pentingnya melakukan terus-menerus pembaharuan wacana pemikiran. Nah, ini menurut saya diskusi seperti ini mungkin one day kita perlu agak terbuka, ya, mengundang mungkin terutama negara-negara yang memang itu menjadi pusat selama ini kajian, ya. Makanya ada kritik, ya, saatnya sekarang orang Arab itu belajar ke Indonesia soal pemikiran, bukan kebalik gitu, ya. Jadi menurut saya kita tuh lebih advance. Cuman bedanya kita itu kurang bahasa Arab aja, berbedanya gitu. Tapi kalau dari substansi, ya. Jadi misalnya pemikiran tadi yang disebutkan oleh Kang Budi itu kalau mungkin disampaikan di itu sangat encouraging, ya, sangat betul-betul membuka wawasan kita. Nah, mengapa tidak dalam dunia yang teknologi yang sudah sophisticated itu sudah saatnya dialog-dialog, ya, yang melibatkan para pemikir-pemikir dunia seperti di Mesir, ya. Dulu sekitar 3 tahun yang lalu saya memonitor, ya, dan setahun yang kemarin saya pergi berdiskusi ke Al-Azhar, ketemu dengan Profesor Nahla itu. Saya melihat tetap, ya, kita masih unggul dalam hal pembaharuan pemikiran ke depan, ya. Oleh karena itu saya berharap karena saya melihat Kang Budi ini sangat fasih kalau bicara soal Cak Nun itu loh. Nah, ini menurut saya mungkin lebih intensitas, ya, melibatkan cendekiawan dari luar itu mungkin perlu, ya, dilakukan itu loh, supaya ini akan mudah-mudahan akan menjadi solusi, karena langsung atau tidak langsung krisis dunia saat ini tidak terlepas dari kekeringan soft power berupa pemikiran desain keagamaan yang kemudian menjelma dalam bentuk desain ekonomi, politik, sosial, dan macam-macam. Nah, mudah-mudahan itu dengan kita melakukan kontribusi dalam hal soft power ini ke dunia, mudah-mudahan itu apa yang menjadi visi dan misi besar dari Nurholis Majid untuk melakukan penyatuan, ya, pemikiran kemanusiaan itu, ya, itu yang sebagaimana visi besar dari Islam itu adalah betul-betul blessing for all dan betul-betul humanity. Tapi disinilah Alamiatul Islam, Universitas Islam justru yang paling neglected and ignored by most of the majority of the Muslim, yang paling diabaikan. Nah, mudah-mudahan dengan intensitas diskusi seperti ini, paling tidak kita mulai dari Indonesia memberikan satu demonstrasi ke publik, terutama ke international community itu, bahwa sebetulnya agama siapapun itu yang bagaimana cara berpikir mampu menjadi seperti Pancasila itu menjadi titik temu, menjadi titik tumpu, dan titik tuju. Artinya apa? Keragaman selama ini bukan lagi sebagai ancaman, tapi justru berkah, sehingga terjadilah tabadul ikhtiram, mutual recognition, mutual respect, dan mutual support. Saya pikir itu. Terima kasih Kang Budi dan Kang Elza. Terima kasih. Silakan dijawab, Budi. Tapi ini ada pertanyaan titipan terkait dengan apa yang ditanyakan tadi. Kenapa Cak Nur nggak pernah menanggapi atau mengutip Yusuf Qaradawi, jika itu benar? Silakan, Budi. Oke. Terima kasih Pak Kiai. Senang sekali saya mendapatkan respon. Dan apa yang Pak Kiai Abdul Wahid Maktub kemukakan tadi itu tentu benar dan harapan kita, ya. Memang persoalan kita sebenarnya seperti dikatakan oleh Cak Nur, kita itu sebenarnya
sangat miskin secara intelektual, tradisi intelektualisme Islam di Indonesia, karena memang ini mungkin dampak dari terlambatnya Islam masuk di Indonesia. Jadi Islam masuk di Indonesia sebenarnya adalah di era-era dekadensi dari peradaban Islam, dan tidak lama Islam baru tumbuh, baru mulai tersosialisasi di seluruh Nusantara, ada kolonialisme, dan ini menjadikan kemudian pemikiran Islam tidak berkembang kecuali pada level, kalau istilah Cak Nur, pada level syarah dan hasiah. Jadi tulisan-tulisan para ulama kita abad 17, 18 yang sangat sering sekarang banyak dikaji, itu sebenarnya lebih banyak syarahnya, tidak karangan original yang menginspirasi, kira-kira begitu. Berbeda dengan tentu Timur Tengah sudah sangat advance ya, dan bandingkan juga misalnya dengan Asia Selatan. Islam di Pakistan, Islam di India itu telah menghasilkan karya-karya dan pembaharu Islam sejak abad ke-16, 17, 18. Sudah ada tokoh-tokohnya yang sampai sekarang pun pemikir-pemikir besar di India, Pakistan itu juga sangat banyak ya. Tapi Indonesia memang dari kondisi keadaan itu kita juga punya hal-hal yang unik, yang sangat mengakar pada keindonesiaan kita. Ini yang mungkin memang menjadi hal yang kita bisa banggakan juga, dan kedepannya mungkin ini akan tumbuh menjadi sebuah Islam Indonesia yang bisa diklaim atau bisa diakui. Tinggal sejauh mana kepedean kita, kepercayaan diri kita. Tapi sekarang kelihatannya itu sudah muncul kalangan pemikir cendekiawan besar Islam Indonesia saat sekarang itu sangat percaya bahwa Islam Indonesia itu sesuatu yang memang bisa didialogkan dengan Islam yang lain, dan kita punya banyak pemikiran berdasarkan kondisi geografis dan kondisi sosial budaya dari Indonesia yang menjadikan kita sangat unik, terutama dalam dua isu. Yang pertama isu gender, isu masalah kesetaraan perempuan, laki-laki, itu berkembang pesat sekali sejak pertengahan 90-an sampai sekarang, dan masih terus akan berkembang. Adanya KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, itu menjadi pertanda ya. Dan juga kita punya banyak sekali pemikir-pemikir Muslim yang sekarang dalam isu gender kita cukup terdepan lah kalau melihat perkembangan di dunia Islam yang lain. Kemudian yang kedua adalah dalam soal hubungan antar agama. Nah, ini juga sesuatu yang membanggakan. Walaupun kita di Indonesia masih punya masalah terkait dengan kebebasan beragama, hubungan-hubungan Muslim dengan minoritas, terkait dengan isu-isu seperti rumah ibadah dan sebagainya. Tapi secara keseluruhan kita punya kemapanan dalam pemikiran Islam tentang antar agama. Nah, Cak Nur mempunyai kontribusi pada dua isu ini, terutama isu yang kedua. Isu yang pertama beliau baru memulainya, tapi nanti akan diteruskan oleh tokoh-tokoh sejak pertengahan 90-an, oleh tokoh-tokoh yang kita sebut feminis Muslim ya. Oke, jadi saya setuju Pak Kiai bahwa visi Cak Nur itu memang betul-betul universal ya, dan ini sangat menarik. Walaupun Cak Nur itu sebenarnya banyak bicara Islam, tapi ketika kita renungkan sebenarnya dia menyajikan sebuah Islam yang universal, yang dalam bahasa Cak Nur Islam kemanusiaan, Islam agama kemanusiaan, Islam agama peradaban. Nah, dua kategori kemanusiaan peradaban ini kategori yang sangat sering dipakai oleh Cak Nur untuk menjelaskan Islamnya. Dan ini sungguh luar biasa.
tahun 92 ketika Cak Nur bicara pembaharuan yang kedua di tim juga, itu apa ya? Saya mungkin ingin mengutip ada seorang tokoh filosof Indonesia, Romo Magnis Suseno, dia sangat mengagumi buku Islam Doktrin dan Peradaban. Islam Doktrin dan Peradaban. Dan kata beliau, ini buku yang luar biasa karena menyajikan Islam sebagai agama kemanusiaan. Sesuatu yang susah payah di kalangan Kristiani diselaraskan antara agama yang ketuhanan dengan kemanusiaan atau humanisme. Tapi pada Cak Nur itu semuanya terasa seperti rileks dan normal begitu. Islam itu agama kemanusiaan. Nah, jadi salah satu kontribusi dari Cak Nur itu terkait dengan kemanusiaan, terkait dengan peradaban Islam yang beliau rindukan bisa muncul di Indonesia. Saya kira harapan Pak Kiai Islam Indonesia akan menjadi sebuah Islam yang memberi kontribusi di dunia Islam. Saya setuju ya, saya setuju sekali dan itu memang tergantung kita semua sekarang ya. Dan apa namanya? SDM-nya kita punya ya, SDM-nya kita punya. 54 atau 5 UIN se-Indonesia itu sebuah sumber daya yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menstimulasi tentang Islam Indonesia yang memberi kontribusi pada Islam di dunia Islam dan di dunia pada umumnya. Terima kasih Pak Kiai untuk apresiasinya. Baik Pak Budi, makasih banyak. Bang Elzah, sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Kita beralih dulu ke kolom chat ya. Ya, Baik, ini ada dari Mufti. Mas Budi, saya ingin tahu ide kata Parmadina itu dari anggota pengajian Paramida atau usulan Cak Nur? Dan kira-kira apa artinya atau makna esensinya? Baik, silahkan Pak Budi Tadi untuk apa jawab. disebut Paramida? Parmadina. Apa arti Paramadina? Ya, sebelumnya kan ada apa diambil dari Paramida? Ya begitu ya? Enggak. Ya, iya, Pertanyaannya kurang lebih gitu. sebenarnya adalah kata Paramadina itu usulan dari siapa? Oke. Dari Oke. Cak Nur atau atau dari yang lain? dari Dan pengajian apa Paramida, makna Paramadia dari gitu. Paramadina? Ya, baik. Oke, nanti sebentar saya jawab, tapi saya mau menjawab yang ketinggalan sebelumnya. Dan kenapa Cak Nur tidak banyak mengutip Yusuf Qaradawi ya? Ini memang menarik ya. Cak Nur itu sebenarnya sangat jarang mengutip tokoh-tokoh Islam yang sejaman. Jarang sekali. Bahkan Fazlur Rahman, gurunya, yang sering disebut oleh orang sangat memberi pengaruh pada Cak Nur, itu Cak Nur juga jarang mengutip Fazlur Rahman. Jadi nggak dikit-dikit Fazlur Rahman, dikit-dikit Fazlur Rahman. Ini memang ciri khas Cak Nur ya, dia pemikir independen, pemikir yang merdeka, dan dia banyak sebenarnya berkontemplasi sendiri ya. Tentang Fazlur Rahman, bahkan Cak Nur pernah bilang, orang yang paling banyak dipengaruhi dan diwarnai keislamannya oleh Fazlur Rahman itu adalah Buya Syafi'i Ma'arif. Ketimbang dirinya, Buya lebih rahmanian daripada saya, gitu kata Cak Nur. Nah, Cak Nur selalu yang lebih banyak dia kutip itu adalah Ibnu Taimiyah. Ibn Taimiyah. Ini juga menarik. Ibnu Taimiyah itu betul-betul kalau kata Pak Jalaluddin Rahmat itu seperti mbahnya Cak Nur. Mbahnya Cak Nur. Itu kata Pak Jalal, apa saja isu paling susah di dalam pemikiran Islam itu dia akan merujuk kepada Ibn Taimiyah. Dan Ibn Taimiyahnya bukan Ibn Taimiyah yang politis ya, tapi Ibn Taimiyah yang pemikir yang sangat mendalam ya. Dan ini hal yang menarik karena Cak Nur membawa Ibn Taimiyah yang berbeda daripada Ibn Taimiyah yang dikenal oleh para aktivis Islam di zamannya dan sebelumnya dan sesudahnya juga. Oke, Paramadina ya. Jadi kata Paramadina memang kata yang diciptakan oleh Cak Nur
Dan kata ini enak didengar ya, para Madinah. Enak didengar. Itu dia ciptakan, dia munculkan ketika pertama kali meresmikan para Madinah. Dan dokumennya ada di dalam pidato pertama klub kajian agama yang pertama. Jadi Yayasan Para Madinah diresmikan dengan sebuah pengajian, tanda petik ya, karena pengajiannya juga sangat unik. Mungkin beberapa teman yang hadir di sini, kalau saya menyebut kata pengajian, di kepalanya itu seperti pengajian di masjid ya. Tapi pengajian Para Madinah tidak seperti itu. Pengajian Para Madinah membuat anomali. Pertama, pengajian itu tidak di masjid. Dan itu banyak diprotes orang, kok pengajian tidak di masjid, tapi di hotel. Di hotel. Pengajian itu di hotel. Hotel mulai dari hotel apa waktu itu? Hotel Sarinah Jaya. Ya di Sarinah Jaya ya. Ada hotel sampai di Regent. Nah, yang paling fenomenal itu di Regent, hotel yang sekarang disebut Four Seasons di Kuningan itu. Nah, itu ada banyak tahun di Four Seasons, tapi sebelumnya di beberapa hotel besar bintang 5 semua. Nah, itu satu. Terus kedua, pengajian bayar. Pengajian kok bayar? Kalau pengajian di masjid kan nggak bayar, Anda cuma masukkan uang ke kotak amal ya. Tapi pengajian ini bayar, dan bayarnya tiket pengajian ini harganya ditentukan oleh Utomo Dananjaya, orang kedua di Para Madinah. Tiketnya harganya 25.000. Nah, saya masih ingat 25.000 itu adalah harga tiket 21. Nonton film di bioskop terbaik pada waktu itu yang masih baru. Jadi pada waktu itu 21 masih baru. Sekarang kita udah biasa di 21. Sekarang tiketnya sekitar 60 ribuan paling murah. Nah, pada waktu itu tiketnya harganya 25.000. Jadi kita tidak boleh menghargai sebuah pengajian kurang dari nonton film. Harus sama atau lebih mahal dari 25.000. Jadi harga 25.000 diambil sebagai tiket. Dan itu uniknya. Terus yang ketiga, keunikannya itu harus ada paper. Hampir semua acara klub kajian agama atau pengajian Para Madinah ini ada paper. Pernah ada kasus suatu hari pembicara utama, karena selalu ada pembicara utama, Cak Nur pembicara kedua, itu tidak buat paper. Seminggu sebelum acara seperti dijanjikan, paper harus masuk. Papernya tidak masuk, kemudian Utomo Dananjaya memutuskan bahwa dia harus diganti. Kalau nggak ada papernya ya diganti. Gitu. Oke, itu ada tiga fenomena menarik pengajian Para Madinah. Kata Para Madinah diuraikan di pengajian yang pertama, di klub kajian agama pertama. Cak Nur menjelaskan kata ini menarik karena Para Madinah dari segi teologi itu dari dua kata. Parama dan dina. Parama itu artinya dari bahasa Sanskerta artinya utama, param utama, param atma diri yang utama, misalnya itu dalam filsafat Hindu. Parama itu utama bahasa Sanskerta, dina itu bahasa Arab agama kita. Jadi agama kita utama, begitu. Agama kita agama utama, kira-kira begitu. Itu teologi, segi teologi. Segi filosofis itu penafsiran kedua, yaitu Para Madinah menjadi dibacanya dengan dipotong para Madinah. Para Madinah. Paranya dari bahasa Latin, para itu artinya pro, berkomitmen untuk, gitu, pro, parama, para, Madinah itu kota, bahasa Arab. Madinah itu kota. Jadi pro pada peradaban perkotaan. Ini sebenarnya gagasan yang populer pada masa itu tahun 87, di mana banyak kalangan membicarakan tentang urban in Islam. Pada waktu itu ada banyak konferensi internasional urban in Islam.
untuk melihat bagaimana cikal bakal kota itu ada di peradaban Islam. Baghdad, Damaskus, Sevilla, Cordoba, Mesir, Alexandria, Kairo dan macam-macam itu model dari kota Islam dan menjadi model dari kota di masa modern. Jadi itu dua kata itu. Dari dua kata itu tentu ini melambangkan juga pemikiran Cak Nur ya. Pembaharuan Cak Nur dalam agama Islam itu untuk teologi tadi, dan juga pemikiran Cak Nur untuk peradaban dari uraian tafsir filosofis para Madinah itu. Terima kasih. Oke, Riri, silakan Riri. Baik, semoga menjawab ya. Kemudian kita lanjut ke Mbak Miza Rahmatika yang ada yang raise hand, Bang Elza. Silakan Mbak Miza, singkat saja Mbak Miza, silakan. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Rahayu. Pada dalam setiap doa-doa saya selalu saya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipertemukan dengan teman-teman satu komunitas yang membawa pada pembaharuan, dan akhirnya bertemulah saya di forum ini dengan pemikiran Bapak Nurholis Majid yang dalam pembacaan saya sejalan dengan pemikiran beliau, tapi jujur saya belum pernah membaca bukunya Bapak Nurholis Majid sama sekali, tetapi saya melakukan pembacaan sendiri pada filsafat, Nietzsche, Ricoeur, kemudian karena saya dari linguistik, saya dari strukturalis, kemudian saya menuju kepada hermeneutik, hingga pada akhirnya saya keluar dari Partai Islam. Dan pada pemilihan wali kota Blitar kemarin saya tidak memilih Partai Islam, dan itu menjadi gonjang-ganjing dari para akademisi di universitas yang saya di universitas di tempat saya mengabdi, dan juga banyak mendapatkan kritik dari masyarakat, dari keluarga juga. Tapi ya alhamdulillah dari sini Partai Islam yes, Partai Islam no itu sudah saya berkata tos Cak Nur gitu. Oke, Mbak Miza bisa saya langsung sangat ke lega. pertanyaannya. Iya. Bisa langsung ke apa yang ingin ditanyakan. Iya. Sebenarnya ada beberapa yang ingin saya luruskan juga untuk Pak Yusuf Kordowi itu, mohon maaf, Cak Nur tidak pernah mengutip Pak Yusuf Kordowi, karena memang Pak Yusuf Kordowi kan sepengalaman saya ketika berada di salah satu partai Islam itu sangat bertentangan dengan sekularisme, begitu ya, singkatnya seperti itu. Dan pertanyaan saya, bagaimana supaya, karena keadaan Indonesia seperti ini, jadi dengan konflik Israel-Palestina yang seperti ini, kemudian banyak sekali doktrin-doktrin keagamaan yang kemudian sangat tidak membawa kepada pembaharuan, itu jadi membawa kepada terorisme, membawa kepada peperangan antar suku, ras, dan agama. Kemudian ini bagaimana, apakah apa yang kemudian harusnya kita lakukan sebagai pemikir-pemikir ya, agar di Indonesia ini kita kembali kepada pembaharuan seperti itu. Singkatnya begitu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, mungkin ini satu sesi yang lain nanti buat soal konflik ya. Oke, saya ingin mempertanyakan pertanyaan di kolom chat ini. Ada Pak Ahmad Budi. Seingat saya, nah ini tema yang menarik nih. Cak Nur pernah heboh dengan menerjemahkan la ilaha illallah dengan tiada Tuhan, T kecil, selain Tuhan, T besar. Kira-kira itu maknanya apa tuh? Mungkin bisa dijelaskan.
kenapa pernyataan ini waktu itu menggemparkan. Silakan, Bud. Oke. Mbak Miza, tentang Islam yes, Partai Islam no, itu seperti disebut oleh Mbak Omi dan tadi kita juga lihat di teks, itu ada tanda tanyanya. Ada tanda tanyanya. Jadi pandangan Cak Nur itu sebenarnya tidak bisa atau jangan kita baca sebagai literal ya, literal. Karena pertama Islam yes, Partai Islam no itu tanda tanya. Tentu saja pandangan Cak Nur dia ingin sebuah sekularisasi politik, itu istilah yang dipakai oleh para penulis Cak Nur. Di antaranya Bahtiar Effendi yang membuat disertasi tentang dampak dari Islam yes, Partai Islam no. Ada sekularisasi politik, artinya urusan agama ya agama, urusan politik jangan dicampur adukkan. Tapi dari Cak Nur sendiri Islam yes, Partai Islam no itu tak pakai tanda tanya. Dan ini telah membuat sebuah dinamika sendiri di dalam perkembangan pemikiran Cak Nur ya. Dinamika yang pertama tentu di tahun 70 ketika beliau ceramah pembaruan itu, diskusi pembaruan tadi, dan pandangan pada waktu itu sangat jelas bahwa menjadi Muslim itu tidak harus memilih partai Islam, seperti yang Mbak Miza tadi tafsirkan. Tapi di tahun 77 Cak Nur membuat sebuah anomali yang tentu ada argumennya di mana Cak Nur ikut dalam kampanye P3. Cak Nur sendiri bukan seorang yang anggota P3, menjadi anggota partai P3, tidak, tapi beliau ikut di dalam kampanye P3 karena situasi pada waktu itu dia melihat P3 ini setengah partai karena dikebiri seperti juga PDI. Pada waktu itu PDI belum ada P-nya. Jadi Cak Nur kemudian ikut kampanye karena dia prihatin dengan pengebirian atau pendiskriminasian pada dua partai yang lain. Pada waktu tahun 77 ada 3 partai. Nomor 1 itu P3, nomor 1 ya P3 kalau nggak salah, nomor 2 Golkar, nomor 3 PDI. Dan Cak Nur ikut kampanye P3 dengan satu istilah dari Cak Nur, saya mau memompa ban kempes. Jadi bannya P3 sudah dikempesin oleh pemerintah Orde Baru, dan Cak Nur berusaha memompa ban kempes. Tapi Cak Nur bukan P3. Nah itu dinamika penafsiran Islam yes, Partai Islam no. Apakah Islam yes, Partai Islam no masih berlaku ketika Cak Nur membela P3? Nah itu tafsir ya. Kemudian yang ketiga itu ada dari Hidayat Nur Wahid. Hidayat Nur Wahid dari PKS, dia mengatakan Cak Nur sebenarnya sedang dalam proses Islam yes, Partai Islam yes, Partai Islam no. Islam yes, Partai Islam yes. Ketika pada waktu itu Cak Nur sedang mempertimbangkan sebuah partai Islam yang modern, dan dia melihat PKS pada waktu itu sangat mumpuni untuk dimodernkan, untuk dikembangkan menjadi partai yang sesuai dengan pikiran Cak Nur. Tapi itu tidak terjadi karena Cak Nur juga tidak akhirnya ikut dalam PKS. Tapi Hidayat Nur Wahid sudah sangat senang dengan gagasan itu, dan dia mengatakan Cak Nur sudah berubah, Islam yes, partai Islam yes. Tapi nah begitu. Jadi menafsirkan Islam yes, Partai Islam no, tanda tanya, itu benar, sudah benar pada Cak Nur, karena dalam hidup Cak Nur itu juga ada dinamika tafsir, pemahaman tentang Islam yes, Partai Islam no. Ya, dan ini menarik. Oke. Yang kedua, Pak Ahmad, tentang terjemah dari La ilaha illallah. Nah, ini menarik. Terjemahan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan menjadi ramai sekali, menjadi viral kalau istilah sekarang, ketika pertama kali ada seorang wartawan pelita
membuat berita bahwa Cak Nur menafsirkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan itu. Harusnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah ini juga tafsir. Ini juga tafsir. Dan tafsir yang Cak Nur kemukakan sebenarnya bukan tanpa dasar ya. Cak Nur mengikuti terjemah yang biasa dilakukan oleh Abdullah Yusuf Ali atau Muhammad Asad, dua terjemahan Quran yang paling otoritatif dalam bahasa Inggris dan sekarang ada dalam bahasa Indonesia keduanya. Itu selalu menjadi referensi Cak Nur. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Atau kalau bicara tentang atau menerjemahkan kata Allah dalam suatu ayat dalam Al-Quran, akan diterjemahkan dengan Tuhan itu. Penjelasannya sebenarnya begini. Kata Allah di dalam la ilaha illallah atau apapun yang disebut di dalam Al-Quran, itu sebenarnya tidak menunjuk nama. Tapi itu menunjuk kepada zat, yaitu Allah. Tuhan. Dan ini Allah yang tertentu karena ada definite article atau alif lam ma'rifah. Definite article ini berarti alif lam plus ilah menjadi Allah, God menjadi the God. There is no God but the God. Nah ini menjadi paham Cak Nur bahwa Allah itu bukan nama seperti kebanyakan kalangan muslim kemukakan. Dan dia tidak sendiri, ada orang namanya Yusuf Ali, Muhammad Asad yang juga menerjemahkan seperti itu. Tentu ini menimbulkan perdebatan, diskusi. Salah satu yang mendiskusikan serius sekali dari sudut semantik itu Rifyal Ka'bah namanya, almarhum Rifyal Ka'bah, dosen di Paramadina juga, dan beliau tidak setuju dengan terjemahan ini karena menurut dia Allah itu bisa juga jadi nama, ada argumennya panjang. Nah, tapi saya kira Cak Nur adalah orang yang menganut paham atau tafsir Allah bukan nama Allah itu Asmaul Husna. Asmaul Husna itulah 99 nama Allah. Itu. Tapi memang ini kontroversial dan ya tidak banyak diikuti juga dalam terjemah Al-Quran bahasa Indonesia itu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan juga ada satu perkembangan di mana tafsir Yusuf Ali yang sangat terkenal yang kemudian diambil alih peredarannya oleh pemerintah Arab Saudi mengganti semua kata Allah dengan semua kata Tuhan atau God, the God dalam terjemah bahasa Inggrisnya menjadi Allah. Itu periode di mana tafsir Yusuf Ali direvisi terjemahannya. Tapi sekarang konon katanya sudah kembali lagi kepada kata God, bukan Allah. Ya itu dinamika, tidak terlalu prinsipal. Ya. Saya sendiri melihat bahwa terjemahan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan itu terjemahan yang jauh secara psikologis lebih baik karena itu berarti akan menghindari kita untuk menuhankan yang lain. Karena tidak ada Tuhan yang lain kecuali Tuhan itu. Ini terjemahan yang kalau di masa Cak Nur itu ada temannya yang sangat terkenal karena menafsirkan Tauhid. Namanya Imaduddin Abdul Rahim, Bang Imad. Dan Bang Imad mempunyai terjemahan yang kira-kira mirip dengan Cak Nur bahwa apa saja yang menguasai diri kita, mendominasi diri kita itu adalah Tuhan ya. Karena itu sebenarnya tidak boleh kita menuhankan yang lainnya. Misalnya kita terlalu terlalu fokus pada ada contoh yang menarik dari Bang Imad, orang merokok itu sebenarnya sudah syirik karena kata Bang Imad karena dia sudah menuhankan, dia sudah membiarkan dirinya didominasi. Padahal dominasi itu hanya boleh pada Tuhan itu. Itu Elza. Oke, baik Budi. Sekaligus tadi sudah menjawab pertanyaan dari Husnu Abadi. Kenapa Cak Nur yang menslogankan Islam yes, Partai Islam no, ikut dalam kampanye P3 tahun
74 kalau tidak salah. Tadi sudah jelaskan bahwa Cak Nur ikut kampanye, tapi beliau bukan anggota partai dan juga bukan calon, tapi berkampanye dalam rangka yang disebut Budi tadi, memompa ban kempes, karena pada waktu itu parlemen sangat kuat, 80% lebih, sementara P3 dan PDI hanya menjadi penggembira demokrasi. Ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lain. Ini Riri, silakan dibacakan. Ya. Baik, berikut dari Mas Sofyan Karim. Ya. Beliau, saya persingkat saja barangkali Bang Eza karena pertanyaannya cukup panjang ya. Ya. Sebentar. Bagaimana menurut Mas Budi, apakah reboan di para Madinah dulu zaman Cak Nur masih berlangsung hingga saat ini? Sorry, nggak jelas maksudnya yang masih berlangsung apa? Tradisi reboan di para Madinah dulu. Oh, tradisi Zaman reboan. Cak Nur, apakah sekarang masih berlanjut? Ya, Ya. sudah tidak tentu. Masih Sudah apa tidak. enggak itu Elza? Ya, sudah tidak ada. Sudah nggak ada ya. Karena tokohnya sudah nggak ada. Ya, ya, oke. Baik, saya lanjut dengan pertanyaan dari Hawasi ya. Oke. Ya, Sejauh dari mana Pak Hawasi. pemetaan pemikiran Islam ideologis karena nilai-nilai kelompok Islam Masumi mempengaruhi cara pandang Cak Nur muda, dan bagaimana pada masa Cak Nur tua mendekonstruksi Islam ideologis dalam garis miring Islam politik lewat Islam Yes, Partai Islam No, yang masih sangat relevan dengan hingga saat ini. Ya, sejak Islam Yes, Partai Islam No, sebenarnya Cak Nur itu sangat jelas dia tidak mendukung Islam ideologis. Oke. Nah, Islam ideologis kalau kita maksudkan sebagai Islam yang didukung oleh Partai Islam, kita melihat dalam perkembangannya Islam ideologis itu tidak pernah menang. Itu sudah ditulis banyak teman ya, banyak tokoh, banyak analis politik. Sejak pemilu awal tidak pernah Partai Islam itu memenangkan pemilu. Kira-kira begitu. Oke. Baik. Ada pertanyaan lagi Riri dari Mas Ahkam Jayadi, atau Mas Ahkam mau bicara? Ya, silakan Pak Ahkam, biasanya langsung bicara Pak Ahkam. Oke. Tolong Bayu. Baik, Ya, Mbak Riri, oke. Mbak Ya, silakan. Elza, Mbak Budi yang terhormat. Sebenarnya saya sudah ada di chat tapi diminta ya. Gini, saya ingin melihat sisi lain dari Cak Nur, Pak Budi. Ya. Kalau dari sisi pemikiran beliau tentang Islam, pluralitas, humanisme, modernitas, itu semua orang kagum, semua orang acungin jempol. Ya. Tapi pertanyaan saya yang membuat saya bertanya-tanya, orang sehebat beliau kemudian dikagumi oleh dunia, kenapa beliau tidak membahas salah satu aspek terpenting misalnya dalam Islam yang kita sebut dengan hal-hal yang terkait dengan ibadah ritual, ubudiyah. Padahal itu adalah bagian yang juga sangat penting dalam keberagamaan. Yang justru seharusnya ibadah ritual itu bisa membuat orang semakin beriman, semakin bertakwa, semakin cinta dengan kebersamaan, humanisme, pluralitas. Bukan seperti yang sekarang ketika orang ekstrim dalam konteks ibadah ritual, justru kemudian dia semakin ekstrim, tidak suka dengan orang lain, membenci orang lain. Nah, kenapa Cak Nur, Pak Budi tidak bicara tentang itu? Atau saya yang mungkin salah tidak banyak melihat tulisan beliau tentang itu, tapi sementara yang saya paham beliau tidak bicara tentang itu. Begitu, Pak Budi. Makasih. Ya. Ya. Kalau kita melihat di karya lengkap ya, karena di situ semua bisa kita cari. Cak Nur itu banyak bicara tentang ibadah. Banyak. Tentu cara bicara Cak Nur tidak fikih ya. Bukan fikih. Misalnya buku tentang tuntunan salat, tuntunan zakat, yang begitu itu tentu Cak Nur
bukan di level itu menulis bukunya. Tapi Cak Nur selalu menulis di dalam tulisan-tulisannya membahas makna ibadah yang selalu ada dua dimensi, yaitu dimensi vertikal, dimensi horizontal. Dimensi ketuhanan dan dimensi sosial, individual sosial, ibadah individual, ibadah sosial. Nah, Cak Nur selalu mengkontraskan dua hal itu. Dan semua ibadah itu selalu punya dua dimensi itu. Dimensi individual, yaitu hubungan vertikal dengan Allah, yang individual sekali. Dan dimensi sosial, di mana terkait dengan kehidupan atau kemanusiaan. Selalu ada dua itu. Tapi setiap ibadah ada dimensi-dimensi yang lebih kuat pada individualnya, yang lebih kuat kepada sosialnya. Itu Cak Nur jelaskan. Misalnya contohnya, ibadah yang paling individual itu adalah puasa dan salat. Nah, itu sangat individual. Itu relasi sang individu, seorang muslim, dengan Allah. Puasa juga begitu. Puasa bahkan tidak ada yang tahu kita berpuasa kecuali dirinya, kecuali dia dan Allah, atau kecuali kita dan Allah. Nah, salat juga begitu. Sebenarnya salat itu dimulai dengan takbiratul ihram, di mana kita mengharamkan semua yang lain kecuali Allah, kecuali relasi kita dengan Allah. Tapi diakhiri dengan salam ke kanan ke kiri, itu adalah pertanda, kira-kira kalau kata Cak Nur, istilah Cak Nur, ya Allah, sekarang saya sudah selesai untuk berjumpa engkau. Sekarang saya mau kembali kepada kehidupan biasa dan saya ingin membangun sebuah kehidupan sosial, ke kanan ke kiri, tengok kanan tengok kiri. Nah, itu dimensi sosial. Ada ibadah yang dimensi sosialnya sangat kuat, itu zakat, itu haji, dan itu di situ di dalamnya juga ada dimensi individual. Jadi selalu ada dua, tapi yang satu lebih kuat daripada yang lain tergantung dari jenis ibadahnya. Nah, Cak Nur menulis itu di dalam Islam Doktrin dan Peradaban, dan di dalam buku 30 Sajian Rohani, Cak Nur banyak bicara soal makna puasa. Makna puasa. Di dalam buku tentang haji, dia bicara tentang makna haji. Panjang lebar, berbab-bab ya, dia bicarakan. Memang tidak menuliskan tentang tentang tata cara, ya. Tata cara itu mungkin bukan Cak Nur, itu sudah tersedia banyak sekali di toko buku. Begitu Pak Ahkam. Ya, terima kasih Pak Budi. Oke, baik. Terima kasih Budi. Baik, Waktu berikutnya makin masih ada malam. Pak Elza, masih ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Saya Ya, izin bacakan ya, dari Bapak Tauhid Wijaya. ya. Ketika sosialisme bangkrut dan kapitalisme berada di ujung tanduk seperti sekarang, bagaimana masa depan nilai-nilai Timur jika dikaitkan dengan pemikiran Cak Nur yang ingin mengadaptasi modernisme tapi sekaligus mengapresiasi tradisionalisme? Baik, silahkan Pak Budi. Ya, ada beberapa kata kunci, mungkin saya akan pakai kata kunci itu. Pertama, sosialisme. Cak Nur itu sebenarnya adalah anak zamannya, dan sebagai zaman di era-era awal, ya, era-era awal beliau kan lahir tahun 39, kemudian perkembangannya tentu Cak Nur mengikuti para bapak dan ibu bangsa. Dan di situ Cak Nur sangat diwarnai bahwa Cak Nur itu punya concern dengan sosial, ya, sosial atau sosialisme. Pemikiran yang berpihak kepada rakyat, kalau bahasa sederhananya. Salah satu teman saya, Agus Edi Santoso, itu sangat kagum karena Agus Edi Santoso ini teman saya yang betul-betul mewarisi banyak pemikiran sosialisme Indonesia, Tan Malaka, Soekarno dan sebagainya dan seterusnya. Dan dia melihat, dia bisa membaca pikiran Cak Nur yang sosialis pada era tahun 70-an. Jadi Cak Nur itu tahun 70-an, kalau kita baca bukunya, nanti itu ada di dalam karya lengkap. Kalau ibu bapak sekalian
belum punya karya lengkap bisa japri saya, nanti saya akan berikan PDF-nya. Nah, di dalam karya lengkap itu ada buku yang terbit pada tahun 80-an pertengahan. Setelah susah payah dicari oleh Agus Edi Santoso, karangan-karangan lepas Cak Nur di koran, di Opini Pos Kota, dan kemudian terkumpul dan dari usaha kerasnya Agus Edi Santoso kita bisa tahu sekarang bahwa Cak Nur itu seorang pemikir yang berpihak kepada rakyat ya. Itu sosialismenya Cak Nur. Dan Cak Nur sebenarnya sangat kuat sosialismenya, sangat kuat. Tapi pada periode di era pasca kuliah itu, di pasca Chicago atau di tahun 80-an, 90-an, Cak Nur yang modernis itu lebih kuat. Tidak terasa lagi Cak Nur yang kerakyatan itu implisit, tapi sebenarnya masih sangat kuat ya. Kalau kita bicara ekonomi Islam akan sangat kuat. Kalau kita lihat pemikiran Cak Nur tentang ekonomi Islam, kita akan bisa mendapatkan pikiran tentang sosialisme Cak Nur itu masih kuat lah, masih terlihat ya. Tapi Cak Nur memang orang yang tidak tidak terlalu keras di dalam ideologi. Saya seorang sosialis, saya seorang kapitalis, saya seorang modernis, itu enggak. Cak Nur tuh betul-betul berselancar di dalam ide-ide, dan dia punya idenya sendiri ya. Idenya sendiri ketika memang era di Indonesia ini kita perlu industrialisasi. Tulisan beliau tahun 80-an itu banyak yang membicarakan tentang industrialisasi. Nah, industrialisasi kan bukan sosialisme, tapi itu kapitalisme. Tapi kita nggak bisa bilang Cak Nur itu seorang kapitalis, seorang pendukung sosialis, tapi ide-ide sosial modern itu ada pada Cak Nur. Kemudian yang kedua, tradisionalisme. Kata tradisionalisme ini kata yang sebenarnya adalah kata yang sering dipakai untuk mengacu kepada NU ya, kepada NU kelompok tradisional. Nah, Cak Nur sebenarnya dia tumbuh di masa kecil dan mudanya itu dengan tradisionalisme Islam atau NU. Tapi kemudian di masa ketika dia di Gontor dan seterusnya, terutama setelah kuliah di IAIN dan di University of Chicago, Cak Nur itu lebih modernisme. Jadi pernah ada perdebatan di kalangan teman-temannya, Cak Nur itu seorang tradisionalis atau seorang modernis. Nah, itu ada pro kontra. Saya masih ingat waktu itu menjadi moderator di sebuah klub kajian agama, KKA. Temanya tentang tradisionalisme dan modernisme Islam. Dan Cak Nur kemudian dipetakan oleh Azumardi Azra sebagai lebih tradisionalisme Islam ketimbang modernisme Islam. Nah, ini menarik karena seorang seperti Azumardi Azra yang mengamati secara tajam, secara mendalam, dan dia punya tradisi yang kuat dalam soal pengamatan, dia menyimpulkan Cak Nur seorang tradisionalisme dalam arti NU maupun dalam arti Islam tradisional. Kalau tokoh dunianya namanya Said Hussein Nasr. Jadi Said Hussein Nasr disandingkan dengan Fazlur Rahman yang neo-modernis. Said Hussein Nasr neo-tradisionalis. Kata Azumardi, Cak Nur lebih dekat dengan neo-tradisionalisme ketimbang neo-modernisme. Suatu hari saya tanya pada Cak Nur kalau Anda diminta memilih pemikiran Anda neo-tradisionalis atau neo-modernis, lebih dekat kepada Said Hussein Nasr atau lebih dekat kepada Fazlur Rahman? Ya, menarik, Cak Nur bilang itu sebenarnya diskusi yang tidak terlalu bisa rigid gitu ya. Karena persoalan ini persoalan setengah gelas air. Kita bisa bilang setengah penuh, kita bisa bilang setengah
kosong. Nah, gitu. Jadi dalam tradisionalisme Cak Nur ada modernis, dalam modernisme Cak Nur ada tradisionalis. Tapi dia bilang, ini menarik yang dia bilang, kalau saya disuruh memilih istilah, saya lebih suka istilah neomodernis daripada neotradisionalis. Dari situ saya kemudian tahu perbedaan Cak Nur dengan Syed Hussein Nasr. Dalam perkembangan pemikiran Islam tahun 90-an dan seterusnya, Cak Nur itu sebenarnya sangat mirip dengan Syed Hussein Nasr. Apalagi Syed Hussein Nasr ke Madinah pada tahun 92, satu-satunya kedatangan Nasr ke Indonesia, dan dia lebih cocok ke Malaysia daripada ke Indonesia. Karena Indonesia itu modern, liberal, dan dia nggak suka dengan modern dan liberal Islam itu. Nah, tapi ada pemikiran Nasr yang sering diafirmasi oleh Cak Nur, yaitu filsafat perennial namanya. Filsafat perennial. Penafsiran-penafsiran tentang Hanif, tentang fitrah, tentang transcendent unity of religions, dan seterusnya, itu lebih dekat ke Nasr. Dan cara Cak Nur menafsirkan Islam yang Hanifiyatus Samha, yang dekat dengan Nasr, ditafsirkan oleh Az-Zumardi sebagai neotradisionalisme Islamnya Cak Nur. Tapi yang menarik, Cak Nur sebenarnya mengerjakan apa yang tidak dikerjakan oleh Nasr, dan Nasr menganggap itu tidak penting, yaitu menafsirkan hak asasi manusia, menafsirkan demokrasi, menafsirkan toleransi, dan seterusnya ide-ide yang saya sebut dengan norma-norma internasional baru, pandangan yang cocok dengan keindonesiaan modern dari sudut pandang Islam. Nah, itu sesuatu yang tidak terlalu disukai oleh Nasr. Misalnya satu contoh, pluralisme. Cak Nur memikirkan sebuah pluralisme Islam. Dan ini seringkali diilustrasikan oleh Cak Nur dengan kesatuan transenden agama-agama atau titik temu agama-agama. Pakai istilahnya Nasr dan Fritjof Schuon. Ketika kita tanya kepada Nasr, apakah pluralisme itu cocok dengan Islam? Nasr bilang tidak. Karena Islam itu adalah transcendent unity of religion, bukan pluralisme. Pluralisme ini barat. Nah, gitu. Nah, Cak Nur ternyata tidak masalah dengan itu. Dia menerima saja dengan sangat percaya diri, dan Islami juga menganggap ini Islam, demokrasi. Jadi tidak perlu demokrasi Islam, tapi demokrasi saja, pluralisme, hak asasi manusia, dan seterusnya. Kemudian menafsirkan dengan caranya sendiri. Itu kira-kira. Jadi Cak Nur lebih cocok neomodernisme, seperti yang dia suka dengan istilah itu. Oke, Budi, ini ada Ya. pertanyaan dari Anton Rahmat. Ada baiknya diungkap kembali hubungan Piagam Madinah dan Pancasila versi Cak Nur. Nah, ini salah satu tema ceramah Cak Nur yang dulu diungkapkan di mana-mana dan mendapat banyak sambutan dari berbagai kalangan. Silakan, Bud. Ya. Jadi penerimaan Cak Nur terhadap ide-ide keindonesiaan yang itu sudah sejak tahun 70, salah satunya adalah Pancasila. Nah, Pancasila ini ditafsirkan oleh Cak Nur tidak dengan cara mengkontraskan Islam dan Pancasila. Karena di masa muda Cak Nur pada tahun 60-an, sebelum tahun 60-an, itu situasinya bahwa Islam dan Pancasila itu harus ditafsirkan dengan cara bahwa Pancasila itu memberi ruang kepada negara Islam. Kira-kira begitu. Jadi ini debat-debat lama yang masih terus bisa muncul di saat baru-baru ini, bahkan mungkin masa depan, di mana Islam kompatibilitasnya dengan Pancasila itu harus diterangkan dengan lebih mendalam. Nah, ini adalah penerimaan Pancasila dari kelompok-kelompok modernis seperti Masyumi.
Tapi buat Cak Nur, penerimaan Pancasila itu penuh tanpa harus mengedepankan Islamismenya. Karena buat Cak Nur tuh Pancasilanya itu sendiri sudah Islam. Dan dia kemudian mencari, ini khasnya Cak Nur, dia mencari referensi, dan ini ciri khas Cak Nur pasca tahun 70, karena kalau tahun 70 dia pakai istilah-istilah yang ilmu sosial, seperti tadi sudah kita lihat, sekularisasi, liberalisasi, apalagi beberapa istilah lain. Tapi pada tahun 90-an Cak Nur lebih suka memakai idiom-idiom dari tradisi Islam. Nah, termasuk Piagam Madinah. Piagam Madinah ini satu contoh di mana di dalamnya itu ada penerimaan terhadap yang lain. Dan ini menarik Piagam Madinah, karena Piagam Madinah ini bukan piagam Islam, tapi ini piagam dari beberapa kelompok agama. Yaitu pertama, yang mayoritas orang Madinah, dan orang Madinah pada waktu itu sebagian besar masih pagan, dan sebagian lagi adalah kaum Ansor yang ikut Nabi Muhammad, kita sebut Muslim gampangannya. Yang kedua, minoritas lebih banyak orang Yahudi, agamanya Yahudi, dan yang ketiga adalah orang Islam, terutama orang kaum Muhajirin, orang yang berpindah itu. Nah, dalam Piagam Madinah ini diaturlah bagaimana relasi ketiga kelompok besar ini dalam rangka sebut saja tanda petik nasionalisme, dalam rangka mempertahankan negara Madinah dari kemungkinan penyerangan-penyerangan, termasuk penyerangan dari orang-orang Mekah ya. Nah, di Piagam Madinah kalau kita pelajari isinya itu sangat menarik, dan buat Cak Nur ini contoh yang sangat bagus pada masa itu. Ini adalah dokumen pertama konstitusi. Jadi paham konstitusionalisme di Islam dimulai dengan Piagam Madinah. Dan pada waktu itu tidak ada agama yang menerima konstitusionalisme. Yang terjadi adalah agama negara. Di Kristen masih ada Romawi, di Majusi ada Persia, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di Islam ada Piagam Madinah sebelum nanti kemudian muncul kekhalifahan Islam yang besar. Tapi di masa Nabi ini contoh yang menarik pada era yang pendek ya, di mana ada kesepakatan bersama yang kalau bahasa sekarang disebut konstitusi, macam Undang-Undang Dasar 45 lah. Dan karena itu kemudian antara Pancasila dengan Piagam Madinah itu sebenarnya membantu kita untuk mengerti bahwa menerima Pancasila sepenuhnya bukan dengan penafsiran Islam, tapi menerima Pancasila seperti diwacanakan oleh para bapak dan ibu bangsa kita, itu adalah sesuatu yang bisa dibenarkan dalam Islam, karena Piagam Madinah seperti itu. Yang sifatnya bukan Islami, Piagam Madinah tidak Islami. Tidak ada kata Bismillah di dalam Piagam Madinah. Gitu. Oke, wah Budi. Baik, Mas. Tapi ini Bang sudah Elza, makin malam ya, Riri. Sudah Iya, hampir tapi jam masih ada satu 9. pertanyaan terakhir, mungkin Bang Elza bisa Ya, boleh saya. dijawabkan singkat oleh Pak Budi. Ya. Saya izin bacakan dari Pak Sofwan Karim. Pak Budi, bahwa konservatisme hidup akan sepanjang masa, sementara inklusivisme for some extent liberalisme akan sepanjang zaman pula. Akan tetapi Cak Nur pada masanya, sebentar. Mohon maaf, ini saya agak, komputer saya Bang Elza bisa dibantu. Oke, komputer baik, saya agak bantu ya. Jadi ini agak panjang. Ya. Tapi agak kira-kira panjang. begini. Pada masanya Cak Nur itu bisa berdialog dengan kelompok secara produktif dan konservatif kondusif. maupun kelompok yang liberal. Ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah sekarang tak ada lagi tokoh seperti Cak Nur yang mampu menjembatani dua ragam pemikiran ini. Setuju nggak Budi dengan pendapat Mas Sofwan Karim ini? Kira-kira gitu. Ya, memang eranya sudah berbeda ya, eranya berbeda. Era Cak Nur itu era di mana masih ada
tokoh yang secara individual luar biasa ya. Ada beberapa tokoh ya, misalnya yang lainnya tentu kita harus sebut Gus Dur dan seterusnya. Di era sekarang lebih kolektif ya. Cendekiawan Muslim di era sekarang lebih kolektif dan juga punya training, sekolahnya tinggi-tinggi dan apa merupakan intelektual atau mungkin sarjana yang mumpuni. Nah, jadi memang eranya sudah berbeda ya. Ya, kita memang tidak punya tokoh seperti Cak Nur lagi pasca Buya Syafi'i Ma'arif meninggal. Tentu masih ada seperti Pak Quraish Shihab dan beberapa lagi yang lain. Tapi memang tokoh yang betul-betul karismatik dan menginspirasi seperti Cak Nur itu sekarang dikerjakan secara kolektif dalam ruang-ruang yang juga kecil ya, seperti di kampus, seperti di kelompok-kelompok misalnya masyarakat sipil dan seterusnya. Jadi situasinya sudah berbeda ya, sudah berbeda. Dan kita juga tidak punya musuh ya, musuh otoritarianisme Orde Baru. Nah, itu juga faktor. Oke. Kira-kira begitu ini. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Budi. Tidak diragukan lagi Budi adalah seorang pewaris, ahli waris Cak Nur terdepan. Jika dulu Cak Nur pada usia 30 tahun banyak skripsi dan tesis, Budi juga sama sebenarnya di usia 50 tahun lebih sekarang sudah banyak skripsi dan tesis tentang pemikiran Budi Munawar Rahman. Jadi memang Cak Nur, Budi Munawar Rahman adalah kebanggaan bagi komunitas Cak Nurian. Alhamdulillah nih Mbak Umi masih bertahan jam 9. Mbak Umi, saya mau tutup acara sih, ini. Apakah Mbak Umi mau berbicara? Silakan Mbak Umi. Ya. Silakan. Ya. Silakan Elza. Masa saya ngomong lagi? Oke, baik. Terima kasih. Teman-teman sekalian, terima kasih. Perjumpaan yang hangat pada malam ini. Luar biasa, tadi pesertanya sampai 212 orang dan sekarang sudah tengah malam masih bertahan 140. Kita mendiskusikan seorang tokoh besar, Cak Nur, yang memang banyak sekali perannya atau jasanya dalam rangka membentuk Indonesia yang terbuka, adil, dan demokratis. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir pada Terima kasih malam ini. Budi. Terima kasih Mbak Umi. Kepada pemirsa juga semuanya. Terima kasih semuanya. Mbak Riri, terima kasih Elsa, terima kasih semua. John, terima kasih. Silakan ditutup dengan Terima kasih bemper. Budi, Elsa. Silakan Bayu. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir, 200 orang luar biasa malam ini. Terima kasih.